Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar teks berita. Berita adalah sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang menambah wawasan. Siapapun yang bisa menguasai berita, maka dialah orang yang akan menguasai dunia. Memang tidak bisa dipungkiri lagi jika berita bisa tersebar dengan cepat, apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Sebelum membuat berita, kamu harus terlebih dahulu paham mengenai struktur dan kaidah teks berita. Hal ini dimaksudkan supaya teks berita dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga ujung-ujungnya menuju ke berita hoax. Menentukan unsur-unsur berita. Yang pertama, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita yaitu 5W tambah H. What, who, where, when, why, how. Unsur-unsur berita juga bisa dijadikan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan menjawab apa saja isi utama dari sebuah berita. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga tidak jauh dengan 5W tambah H. Pertanyaan-pertanyaan meliputi peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Meringkas dan menyimpulkan berita. Yang pertama, langkah-langkah meringkas berita. Langkah yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Langkah yang kedua, mencatat pokok-pokok berita, yaitu 5W tambah H. Yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. 2. Penyimpulan isi berita. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan, harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Jadi, dalam meringkas berita harus berpatokan pada adik Simba atau 5W tambah H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, inilah yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan berita. 3. Tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar, berkaitan dengan pemberitaan. Aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi berita itu sendiri, kebenaran dan kelengkapan, dan kebahasaannya, seperti penggunaan kalimat dan pilihan kata. Contoh dari tanggapan terhadap isi berita. Informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check dengan berita dari sumber lain, ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Contoh dari tanggapan terhadap bahasa berita. Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita.